Berjumpa lagi dalam pertemuan Minggu Advent yang ketiga yang mengambil tema dipilih untuk menghasilkan buah. Tema ini diambil dengan tujuan agar umat semakin diteguhkan akan tanggung jawabnya sebagai orang yang dibaptis dan telah menjadi pilihan Allah untuk hidup dalam iman dan kasih, sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan kemuliaan Allah di sekitarnya. Seperti kita tahu, sakramen baptis menjadi tanda kesatuan kita dengan Allah sendiri. Orang yang telah dibaptis harus siap diutus untuk menjadi bentara gereja, untuk menghasilkan buah-buah kasih kepada masyarakat sekitarnya. Kesatuan kita dengan Kristus ini harus dimaknai sebagai kesatuan yang penuh kasih, yaitu kasih yang serupa dengan kasih Bapa kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita. Menjadi umat Kristiani adalah suatu panggilan yang berdasar pada pilihan Allah. Kita tidak memilih, tetapi Kristus yang memilih kita. Kita diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Pada pendalaman Advent ketiga ini, kita diajak melihat baptisan dan panggilan kita sebagai umat Keuskupan Agung Semarang. Dan kita harus siap diutus untuk menjadi bentara gereja yang menghasilkan buah-buah kasih, sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan Advent ini dengan berdoa pembuka. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur boleh memasuki Minggu Advent ketiga dalam persiapan kami menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Siapkanlah pula kami yang akan segera menjalani gerak pastoral baru untuk tahun 2021 sampai 2025. Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih dalam kesaksian hidup setiap hari. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan penyalaan lilin corona yang ketiga. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelah kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami, bagaikan nyala lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran Kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Yohanes bab 15 ayat 7 sampai 15. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dari bacaan tadi ada poin-poin penting yang bisa saya sampaikan di sini. Pada pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa tanaman anggur adalah simbol penting dalam kitab suci. Yesus Kristus merupakan pancaran kemuliaan Allah yang diidentifikasi sebagai pokok anggur yang sejati. Allah Bapa terus merawat pokok anggur yang benar untuk menghasilkan buah kebenaran melalui Dia. Ketika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, Yesus akan tinggal di dalam kita. Ketika kita berserah diri sungguh-sungguh kepada Allah dan mengizinkan Yesus hadir dalam hati kita, tentu akan memampukan kita hidup sebagaimana Dia melakukan kehendak Bapa dan menghasilkan banyak buah. Kesatuan antara pokok anggur dengan rantingnya atau antara Kristus dengan umatnya adalah kesatuan yang diwarnai oleh kasih, yaitu kasih yang serupa dengan kasih Bapa kepada Kristus. Kita semua diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Demikian Bapak Ibu pendalaman Advent yang ketiga pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan Advent ini dengan berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021-2025 bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah Kau pilih. Keeratan kami dengan Kristus bukan atas dasar pilihan kami, tetapi atas dasar pilihannya sendiri. Untuk itu kami mohon penyertaan-Mu agar semakin Engkau mampukan berbuah kasih bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.